seperti tadi itu, karena nanti minggu depan kita akan masuk kepada pelajaran hayat kisah para rasul. Nah, ini kita bahas dulu kesimpulan kitab Yohanes. Nah, kalau saudara lihat di pelajaran hayat itu mengingatkan kita kembali bahwa sebenarnya kesimpulan dari kitab Yohanes itu adalah Allah menghasilkan satu organisme Allah Tritunggal. Ya. Jadi dalam kitab Yohanes itu ada beberapa kata yang sangat penting, ya, termasuk hayat, tadi kita dua bacakan, terang, terus juga roh itu, terus juga kebangkitan, kematian dan kebangkitan, proses hayat, terus ada juga penyaluran ilahi, terus ada juga Allah Tritunggal, dan yang terakhir mungkin kelimpahan hayat, ya. Jadi ini semua berhubungan dengan Allah Tritunggal, ya. Kalau kita baik-baik menyimak pelajaran hayat kitab Yohanes, kita harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, buat apa sih hayat ini? Ya kan? Hayat ini bukanlah untuk organisasi. Ya, hari ini banyak organisasi kekristenan, ya, mohon rahmat Tuhan, ya. Mungkin saya juga dulu pernah di sana. Gairahnya sangat luar biasa, ya. Duanya semalam suntuk bisa, ya. Tetapi saat itu saya merasa sangat kekurangan hayat. Jadi hanya seperti aktivitas yang di luar, kegiatan yang di luar, tetapi kekurangan hayat. Jadi kadang-kadang habis sidang itu, ya, kita bisa lompat-lompat, tapi sudah pulang dari sidang itu seperti kosong melompong. Nah, melalui pelajaran hayat Yohanes ini, inilah yang perlu kita perhatikan, ya, bahwa gereja itu adalah organisme kata Allah Tritunggal. Orang yang sekolah ini minimal SMP mungkin sudah paham apa itu ciri-ciri organisme, ya. Organisme adalah sesuatu yang hidup, sesuatu yang bergerak, juga adalah suatu persona. Kalau dia organismenya tinggi, kesadarannya kalau dia hayatnya tambah tinggi, dia juga lebih tinggi, ya. Nah, kita ini adalah organisme Allah Tritunggal, ya, organisme Allah Tritunggal. Nah, organisme ini buat apa? Organisme ini untuk penyaluran hayat ilahi. Nah, karena itu Tuhan di satu pihak telah menciptakan. Bagi Tuhan menciptakan itu sangat mudah, ya, untuk mempersiapkan penyaluran hayat ilahi ini. Apa yang pertama dia ciptakan? Yang pertama, dia menciptakan roh di dalam hati kita, di dalam diri kita. Nah, yang kedua, dia mengambil proses hayat supaya dia juga bisa masuk ke dalam kita. Dia menjadi apa? Dia menjadi roh pemberi hayat. Dia memang roh adanya, tetapi karena belum berbaur dengan manusia, belum berinkarnasi, belum menempuh kehidupan insani, belum satu dengan manusia, sehingga apa? Roh itu tidak bisa kita nikmati. Tapi kita bersyukur, ya, Tuhan telah mengalami proses hayat, proses kebangkitan, ya, sehingga dia bisa menjadi roh itu. Bahkan dia mengembusi murid-murid dengan roh itu. Jadi ketika dia mengembuskan roh itu bukan seperti kuasa, tetapi dia menjadi satu dengan kita. Dia roh itu dengan roh kita itu menjadi satu kesatuan. Nah, jadi sebenarnya organisme Allah Tritunggal di dalam pasal 15, ya, itu menunjukkan kepada kita bahwa di alam semesta ini ada satu organisme yang meliputi alam semesta dan kita adalah bagian darinya, yaitu apa? Organisme Allah Tritunggal. Jadi ini tidak berbicara lokal, ini tidak berbicara individual, ini adalah berbicara universal, ini berbicara adalah hasrat hati Allah untuk alam semesta ini. Amin. Jadi kita melihat, ya, bahwa kita perlu menekankan ini, organisme Allah Tritunggal ini. Saya merasa kalau kita tidak baik-baik memperhatikan organisme Allah Tritunggal ini, akhirnya apa? Kita juga nggak baik-baik memberi makan organisme ini, ya. Namanya satu organisme, dia butuh makan, benar nggak? Ya, tidak ada makhluk hidup atau organisme di alam semesta ini tidak ada makan. Nah, kita juga makan Tuhan, minum Tuhan, jadi Tuhan itu supply kita. Nah, kalau kita persepsi kita atau visi kita benar-benar memahami bahwa Allah Tritunggal itu menjadi satu dengan kita dan dia menjadi satu organisme itu perlu bertumbuh.
Bukan hanya makan, minum, bernafas, dia juga bertumbuh. Bertumbuh di dalam hayat. Nah, kita juga hari ini perlu bertumbuh. Jadi, sepanjang hidup kita, mengapa kita penyegaran pagi, mengapa kita berdoa, bahkan berdoa dengan kaum beriman, tujuannya adalah supaya organisme Allah Tritunggal ini bertumbuh. Amen. Jadi bukan melakukan aktivitas saya orang Kristen, saya anggota gereja, saya harus penyegaran pagi, saya harus berdoa. Bukan. Kita harus memahami lebih dalam lagi bahwa saya datang kepada Tuhan, bahkan mengambil waktu itu setiap pagi, merebutnya supaya saya bisa kontak dengan Tuhan, terus saya satu dengan Tuhan, sehingga apa? Saya mendapatkan suplai dari Tuhan. Amen. Terus yang kedua, kenapa saya perlu berdoa dengan kaum saleh? Kenapa saya perlu mengontaki kaum saleh untuk gereja ini sehingga bertumbuh? Jadi melalui saya atau kita berdoa dengan kaum saleh, melalui kita berkontak dengan kaum saleh, hayat Allah ini bisa disalurkan kepada kaum beriman. Ini juga perkara yang ajaib ya. Tuhan kita itu mau dibatasi. Dia mau membatasi dirinya. Kalau kita pikir-pikir, ngapain Tuhan ini capek-capek buat organisme Allah Tritunggal? Pernah ada pikirkan? Dia buat organisme Allah Tritunggal. Kenapa sih? Udah tahu Tuhan masuk ke witness, masuk ke saya, masuk ke yang lain, sudah jadi deh semuanya organisme. Tuhan nggak mau. Dia dibatasi oleh organisme ini. Jadi organisme itu seperti pokok anggur yang merayap, menjalar kemana-mana. Dia nggak tinggi, tapi dia seperti merayap. Ya, saya pernah lihat dari Taiwan itu ada mengenai bicara dia buat gambar itu ya. Jadi pokok anggur itu menutupi globe itu. Jadi ini satu gambar yang benar. Jadi Tuhan itu bercabang melalui kita, disalurkan melalui kita untuk mencapai orang lain. Jadi tanpa kita berkontak dengan Tuhan, tanpa kita berkontak dengan kaum saleh, hayat ini sulit disalurkan. Jadi Tuhan dia nggak mau langsung, tapi dia sebagai pokok anggur itu melalui cabang-cabangnya, melalui ranting-rantingnya, dia menyalurkan dirinya. Jadi hari ini pun kita perlu memahami ini dengan visi yang sedemikian. Kalau visi kita tidak sedemikian, kita nanti aktivitas dalam penghidupan gereja kita akan capek. Oh, datang kepada Tuhan pagi-pagi kita merasa seperti beban berat. Berdoa dengan kaum beriman beban berat. Bermitra dengan kaum beriman merasa itu seperti tugas. Sidang remaja online atau sidang gereja online juga seperti tugas ya. Itu berbahaya. Jadi kita perlu merasakan itu bukan tugas, itu adalah penyaluran hayat. Amin. Nah, jadi saya walaupun mungkin belum terlalu dalam ya, tapi saya udah merasa melihat visi mengenai organisme Allah Tritunggal dalam penyaluran hayat ilahi. Amin. Saudara Li, khususnya di berita terakhir di pelajaran hayat kitab Yohanes, dia menyinggung ini, dia mengingatkan ini bahwa sebenarnya kitab Yohanes itu adalah berujung kepada organisme Allah Tritunggal. Jadi Tuhan mengalami proses hayat itu adalah untuk menghasilkan organisme Allah Tritunggal. Amin. Jadi kita perlu menghargai visi ini ya, perlu baik-baik merebut waktu ya untuk mendapatkan hayat Allah. Amin. Mudah loh ya. Dia bilang siapa yang percaya kepadaku, siapa yang percaya ke dalamku ya, dari relung-relung hatinya yang paling dalam akan mengalir aliran-aliran hidup ya. Aliran ini sangat banyak ya, bukan hanya satu aliran tapi banyak sekali, dan aliran ini memancar melalui kita kepada orang lain. Jadi ketika kita berkontak dengan kaum beriman ya, kita berharap kaum beriman merasakan hayat ilahi ini ya. Jadi di dalam rumah kita juga perlu kita menyalurkan hayat ilahi ini. Ini sangat ajaib ya, kalau misalnya kita berkumpul dalam satu rumah ya. Kemarin sidang SPKMA itu menyinggung ya, makin sering di rumah kalau tidak baik-baik mengasihi Tuhan, menikmati Tuhan, itu kan pasti bergesekan. Nah, kalau bergesekan itu tidak ada hayatnya, ya itu daging semua. Kalau sudah daging semua, ujung-ujungnya apa? Berantem, emosi, teriak ya. Dan itu tidak baik. Jadi melalui berita ini, organisme Allah Tritunggal ini, makhluk Allah Tritunggal ini ya, kalau kita dipenuhi dengan hayat, walaupun kita sering di rumah, sering bertemu, itu malah baik. Itu malah membuat kita tambah banyak kesempatan untuk menyalurkan hayat ilahi. Jadi ini perlu kita ubah. Tetapi kalau kita hanya melakukan seperti aktivitas, seperti kegiatan, makin sering di rumah, itu makin geger, makin gesekan.
makin susah. Nah, jadi saudari, ya kita perlu memahami dengan baik. Saya merasakan inilah keperluan Allah hari ini. Amin. Jadi sebenarnya walaupun kita dibatasi oleh kesempatan bertemu dengan kaum saleh, ya, hayat ini tidak dibatasi. Amin. Dia bisa menjalar, merambat kemana-mana melalui media roh. Ya. Amin. Roh kontak dengan roh, ya. Roh kecil berkontak dengan roh besar. Nah, kita di alam semesta ini satu pokok anggur dengan ranting-ranting yang banyak, yang saluran hayatnya mungkin tidak kasat mata, tapi asal kita berkontak dengannya, ya, agar kita bersentuhan dengannya, dengan Tuhan sang pokok anggur itu, kita berbagian di dalam pokok anggur itu, kita berbagian di dalam penyaluran hayat ilahi ini. Ya, semoga rumah kita juga, ya, semoga keluarga kita juga menjadi satu miniatur dari organisme Allah Tritunggal ini, dan kita menjadi bagian dari Kristus, menjadi bagian dari gereja secara universal. Amin. Amin. Serasa mungkin cukup sampai di situ, ya, kita berdoa, ya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih, ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu bahwa kami adalah bagian dari organisme Allah Tritunggal. Tuhan, dapatkanlah kami setiap hari, Tuhan. Amin. Mengambil kesempatan berkontak denganmu, mengambil kesempatan berkontak dengan kaum beriman. Amin. Supaya gerejamu, Tuhan, supaya organismemu bisa bertumbuh semakin besar. Amin. Tuhan, bisa bertumbuh di dalam hayat. Ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bisa menjadi bagian dari organisme ini. Ya. Kami persembahkan diri kami. Amin. Oh Tuhan, senantiasa Tuhan, bahkan kami sampai bisa meluap di dalam hayat ilahi. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Tuhan. Amin. Dapatkan kami. Amin. Supaya organisme Allah Tritunggal ini Amin. semakin terbangun dan meluas. Amin. Setiap diri kaum berimanmu. Amin. Sehingga Engkau semakin membangunkan kami. Amin. Dan seluruh kaum salehmu. Amin. Kaum salehmu di Solo, Tuhan. Ya Tuhan. Keluarga demi keluarga. Amin. Semuanya dapat terbangun. Ya. Masa pandemi ini. Amin. Dan keluarga demi keluarga di Solo. Amin. Semakin solid. Amin. Oh, semakin kuat Tuhan. Amin. Sehingga gerejamu Ya. di Solo bisa terbangun. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima Latihan kasih kami. Tuhan. Amin. Satu minggu ke depan kami persembahkan kepadamu. Amin. Semakin banyak dirimu. Amin. Dan semakin banyak kami. Ya. Satu denganmu. Amin. Satu dengan saudara-saudari. Amin. Melalui sidang-sidang gereja. Amin. Melalui, oh Tuhan, berdoa bersama Amin. lewat online. Amin. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima Amin. kasih Tuhan. Amin. Gunes mau share? Mama? Kok guyon? Tuhan.